Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Ingat, ditonton sampai habis videonya agar kalian bisa memahami materinya. Tetap semangat. Oke, baik teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini Bu Nurul akan bahas spermatopita. Apa sih itu spermatopita? Sperma artinya biji. Nah, di sini kita akan bahas tentang tumbuhan berbiji. Jangan lupa simak videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas dulu ciri umum dari spermatopita. Yang pertama, bentuknya beragam. Kemudian yang kedua, cara hidupnya fotoautotrof, artinya dia memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, memiliki pembuluh angkut. Nah, ada flum dan silem. Ingat, silem menyelam, artinya dia bisa mengangkut air dan zat hara. Kemudian ada flum. Flum itu yang mengedarkan makanan hasil fotosintesis. Selanjutnya, umumnya habitatnya di darat, tapi ada juga tumbuhannya yang hidup di air, contohnya seperti teratai. Kemudian perkembangbiakannya bisa dengan menggunakan polinasi atau penyerbukan dan juga dengan fertilisasi atau dengan cara perkawinan gitu ya. Adapun struktur tubuhnya, yang pertama tersusun atas daun, kemudian ada batang, dan yang ketiga ada akar. Kemudian namanya tumbuhan berbiji, dia punya bunga, kemudian bisa menghasilkan buah, dan di dalam buahnya dihasilkan biji. Nah, ini contoh yang ibu kasih contoh, ini adalah tumbuhan tomat gitu ya. Ini untuk contoh umumnya. Nah, untuk bentuk akarnya, jadi si tumbuhan spermatopita ini punya akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, yang akar tunggang ini dia punya satu akar kokoh, nih baru nanti ada percabangannya. Sedangkan kalau yang serabut itu akar halus tapi banyak. Kita lanjut ke klasifikasi spermatopita. Berdasarkan posisi bijinya, jadi spermatopita dibagi menjadi dua. Ada gymnospermae dan angiospermae. Bedanya apa sih Bu? Gym sesuai dengan dasar klasifikasinya. Jadi gym itu bijinya terbuka, tidak ditutupi oleh daun buah. Sedangkan itu bijinya dilindungi oleh daun buah. Oke, sekarang kita bahas gymnospermae-nya. Tadi dia berbiji terbuka, artinya dia bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Struktur reproduksinya tersusun pada strobilus. Nah, yang ada pada gambar ini namanya strobilus atau konus. Tidak memiliki bunga sejati. Kemudian perawakannya berupa perdu atau pohon. Bentuk daunnya kaku dan sempit. Terlihat kan pada gambar ini ada daun yang bentuknya seperti jarum. Kemudian bentuk akarnya itu akar tunggang. Jadi ada satu akar utama, baru nanti ada serabut-serabut akarnya. Selanjutnya kita bahas tentang daur hidup dari gymnospermae. Nah, alat reproduksinya tadi disebut strobilus. Nah, strobilus ini jantan dan betinanya, betina biasanya berukuran lebih besar, kemudian kalau sporofil dari jantannya biasanya berukuran lebih kecil. Nah, kerucut sporofil jantan ini mengandung yang namanya mikrosporangia, gitu ya, yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit jantan. Nah, jadi ketika melakukan pembelahan meiosis, yang tadinya mikrosporangiumnya itu sifatnya diploid, nantinya akan membelah nih satu sel menjadi 4 sel mikrospora yang sifatnya haploid gitu, atau N lambangnya, kalau diploid 2N. Nah, untuk sporofil betinanya dia mengandung megasporangia. Tadi mikro, ini mega kan besar gitu ya, yang kemudian membelah secara meiosis juga untuk menghasilkan gametofit betina. Sama, jadi meiosis tersebut terjadi di kerucut ovulasi dan menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Nah, nantinya 3 megasporanya akan membentuk arkegonium dan 1 megasporanya bisa membentuk yang namanya gametofit betina yang bisa menghasilkan sel telur. Umumnya tumbuhan gymnospermae ini menggunakan bantuan angin dalam penyerbukannya. Jadi nantinya angin akan membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, nantinya
Selanjutnya dia akan tumbuh menjadi embrio atau sporofit baru. Kemudian embrionya kemudian akan berkembang menjadi sporofit yang baru dan akan disebarkan oleh angin ataupun burung untuk kemudian berkembang menjadi individu yang baru gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke klasifikasi dari Gymnospermae. Jadi Gymnospermae dikelompokkan menjadi 5 kelas. Yang pertama ada Pteridospermae, yang kedua ada Cicadinae, yang ketiga ada Ginkgoginae, yang keempat ada Coniferae, dan yang terakhir ada Gnetinae. Nah, untuk yang pertama, untuk kelas Pteridospermae, dari namanya Pterido. Nah, ini dia semua anggotanya telah punah, dikenal sebagai paku biji. Daunnya menyerupai tumbuhan paku, makanya namanya Pteridospermae. Nah, untuk contoh dari spesiesnya itu ada Lyginopteris oldamia. Yang kedua ada Cicadinae. Nah, ini daunnya tersusun dalam roset batang, kemudian strobilus jantan dan betinanya terdapat pada ujung batang tapi pada pohon yang berbeda atau disebut berumah dua. Kemudian bentuknya menyerupai pohon palem. Ada yang tahu pohon palem? Dan batangnya tidak memiliki cabang. Nah, ini contohnya spesiesnya ada Cycas rumpi atau pakis haji. Berikut kita lihat contoh dari Cycas rumpi. Nah, ini dia. Nah nih, jadi yang jantan bentuknya seperti pada gambar nih. Jantan sama betinanya strobilusnya beda ya. Nah, Cycas rumpi itu tidak ada percabangannya, jadi lurus, kemudian daun-daunnya tersusut dalam roset batang melingkar gitu ya. Pertanyaan presensi untuk absen nomor 1 sampai 10. Jadi sebutkan kelompok dari Gymnospermae, 5 kelas dari Gymnospermae. Tadi ada apa aja yang sudah Ibu sebutkan? Silahkan ditulis untuk presensi. Kemudian yang kedua, ini ada Ginkgoginae. Nah, ini si Ginkgoginae ini spesiesnya sudah banyak yang punah, satu spesies yang masih bertahan ada yang namanya Ginkgo biloba. Nah, daunnya ini berbentuk kapas, dia bentuknya pohon besar rindang gitu ya. Bisa dilihat pada gambar untuk contohnya. Soal untuk presensi absen nomor 11 sampai dengan nomor 20. Sebutkan ciri umum dari Gymnospermae yang sudah Ibu jelaskan. Yang selanjutnya ada kelas Coniferae. Nah, ini struktur daunnya sempit seperti jarum, memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Maaf Ibu typo. Kemudian strobilus jantan berukuran lebih kecil daripada strobilus betina. Nah, untuk pohon conifer ini biasanya dia bentuknya mengerucut gitu. Contohnya ada Agathis alba, kemudian ada Pinus mercusi. Nah, ini dia contoh dari pohon Pinus mercusi. Kemudian ini bentuk dari strobilus jantan dan betinanya. Dan yang terakhir ada kelas Gnetinae. Nah, ini umumnya berupa pohon, banyak percabangan, berdaun tunggal, kemudian memiliki bunga majemuk. Tahu kan pohon tangkil, pohon melinjo? Nah, ini salah satu contoh spesiesnya dari kelas Gnetinae. Nah, ini sudah Ibu cantumkan gambarnya. Tentunya banyak manfaatnya ya untuk pohon melinjo ini, bisa disayur, bisa dibuat emping, cemilan, dan lain-lain. Presensi untuk absen nomor 21 sampai dengan terakhir, silahkan sebutkan contoh spesies dari 5 kelas yang sudah Ibu jelaskan. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan bahas Angiospermae. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!